Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-29 di tahun ini. Semua oleh karena kasih, anugerah, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya apabila kita melakukan kegiatan di sepanjang hari ini, lalu kemudian kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, jadi perenungan dalam hidup kita, agar kita kokoh kuat dalam mengiring Tuhan. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Petrus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Pertama Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Saya percaya bacaan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, sehingga kerajinan kita tidak kendor, tapi roh kita menyala-nyala, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita di pagi hari ini adalah hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, topik ini adalah memberikan gambaran dan sekaligus pemahaman kepada kita bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana keadaannya dengan orang fasik atau orang berdosa? Karena itu, dengan bacaan di pagi hari ini, memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih lagi. Dalam arti, kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita lebih termotivasi lagi, agar kita tingkatkan jam doa kita, tingkatkan penyerahan kita kepada Tuhan, tingkatkan ibadah kita, persekutuan dengan Tuhan, bahkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, agar kita mengalami kemuliaan kasih-Nya senantiasa dinyatakan dan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan pada pagi hari ini bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Lalu kemudian bagaimana dengan orang fasik? Ini memberi pemahaman kepada kita bahwa harus dimulai dari kehidupan orang yang benar dulu, orang yang sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan, agar dia lebih fokus, agar hidupnya semakin tertuju kepada Tuhan. Apabila dia melayani dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelayan, dia harus betul-betul hidupnya diberikan bagi Tuhan. Sehingga tubuh jiwa rohnya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan ini, membuat semakin kita mengiring Tuhan dengan baik, semakin kita mengiring Tuhan dengan berkualitas. Karena firman ini betul-betul memberikan peringatan, memberi lampu merah kepada setiap orang yang percaya, agar semakin hidupnya semakin baik, menanggalkan segala motivasi yang keliru, menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setelah diuji, dimurnikan, disaring, maka harus menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan? Karena Tuhan merindukan agar kita lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih benar lagi, lebih kudus lagi di hadapan-Nya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah
ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita tetap berserah, kita tetap berharap, kita tetap mengandalkan Tuhan. Yakin kekuatan dari Tuhan akan dilimpahkan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan Dia akan mencurahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh hati mengiring Dia. Sebab itu tidak perlu takut dan cemas, tidak perlu gelisah, tak perlu khawatir, karena Tuhan beserta dengan kita. Walaupun badai, gelombang, pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena itu, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, agar di dalam setiap kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa di surga, atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan penguatan, agar kami termotivasi lagi untuk hidup lebih berkualitas dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami berdoa bersyukur dan berserah kepada Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, percayalah Tuhan pasti menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, dimanapun kita bekerja dan berkarya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.